Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ulfiah dengan NIM 253277704. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Manado. Hari ini, hari Senin tanggal 5 Januari 2026, saya akan membuat tugas UKIN atau uji kinerja di kelas 7 dengan materi zikir dan doa setelah sholat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, alhamdulillah semua pada sehat walafiat. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak masuk? Hadir semua. Coba di absen dulu. Anas Khairul Azmi, Aisyah Zahra Maulana, Farhan Mustafa, Guntur Saputra, Idam Alamsyah, Jahrotul Sita, Lailatul Nufus, Muhammad Nurdiansyah, Muhammad Rifki Maulana, Najihan, Ningsih Ayu Lestari, Nila Safitri, Omi, Rohimah, Sahroni, Siti Proto Uyun. Hadir semua, berarti hari ini alhamdulillah semuanya sehat. Baiklah, minggu lalu kita membahas tentang sholat berjamaah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita melanjutkan materi hari ini. Coba diulang kembali untuk materi yang minggu lalu. Jelaskan pengertian sholat berjamaah. Salah satunya menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Ya, jadi untuk sholat berjamaah itu harus ada imam dan makmum. Kalau laki-laki bisa mengimami untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan harus mengimami perempuan saja, ya, tidak boleh mengimami laki-laki. Tuh. Terus selanjutnya untuk syarat imam. Bacaan harus fasih. Jadi menjadi seorang imam itu bacaannya harus fasih, pakaiannya harus rapi, harus wangi, ya, jangan sembarang menunjuk imam. Karena kalau bacaannya salah berarti nanti sholatnya tidak sah. Syarat menjadi makmum. Ya, intinya menjadi seorang makmum itu tidak bisa tidak mengikuti gerakan imam. Misal imamnya ketika ruku berarti makmumnya harus ruku. Tidak bisa kalau misalkan imamnya ruku, makmumnya sujud, itu tidak sah. Dan untuk imam dan makmum itu harus di tempat yang sama. Tidak bisa misalnya imamnya di rumah, makmumnya ada di masjid, itu tidak bisa, ya. Jadi semuanya sudah paham. Mudah-mudahan ketika nanti ada tugas untuk semester kalian bisa menjawab, ya. Baik, anak-anak, sebelum ke materi selanjutnya kita case briefing dulu. Yo, fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih fokus ya. Sudah, untuk materi kita hari
Zikir dan berdoa setelah sholat ini dilaksanakan setiap waktu ya. Jadi setelah sholat jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru selesai, nanti rugi ya. Jadi wajib melaksanakan zikir dan berdoa ya. Selanjutnya, pengertian zikir dan berdoa. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan, hati, perbuatan seperti membaca istighfar, tasbih, tahmid dan tahlil setelah sholat. Ya, ada nggak yang setelah sholat berzikir dulu atau berdoa dulu? Coba, ada? Ada, itu wajib ya. Tuh, jadi nanti menambah pahala atau untuk menyempurnakan ibadah sholat. Dan berdoa. Berdoa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kebaikan, ampunan dan pertolongan. Ada di sini yang setelah selesai sholat, setelah berzikir lalu berdoa, ada? Minta apa sama Allah coba? Minta ampunan dan pertolongan. Terus minta apa lagi? Minta kesehatan, minta apa lagi? Panjang umur, minta apa lagi? Minta apa lagi? Minta rezeki yang banyak, jangan lupa ya. Tuh. Selanjutnya, hukum zikir dan berdoa setelah sholat. Zikir dan berdoa setelah sholat hukumnya sunnah ya. Meskipun sunnah, tetapi sunnah dianjurkan karena memiliki keutamaan dan pahala. Zikir dianjurkannya, zikir dan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Untuk itu kita sama-sama belajar untuk selalu mengingat Allah supaya Allah tidak lupa dengan kita ya. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Jangan kufur. Ada nggak di sini yang dikasih jajan 10.000 dulu? Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada ya. Jadi kalau misalkan dikasih uang jajannya 10.000, jangan minta nambah. Harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas rezekimu hari ini ya Allah. Mudah-mudahan kelancaran rezeki untuk orang tuaku sehingga uang jajanku naik. Begitu ya. Paham? Paham. Terus macam-macam zikir setelah sholat. Zikir yang dibaca setelah sholat antara lain istighfar 3 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali dan tahlil. Coba di sini bareng-bareng. Bisa baca istighfar? Ayo sama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Terus baca tasbih 3 kali saja, tapi dalam sholat nanti 33 ya. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lanjut tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahlil. Allahumma salam, salam, wa ilaika salam, wa ilaika
berarti kita dikirnya harus dengan perbuatan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ada istighfar, ya, misalkan dalam hati kita mengucap istighfar. Terus ketika kita melihat suatu keburukan, misalkan berarti kan dalam hati kita kan mengucap astagfirullahaladzim. Terus kalau misalkan zikir dengan perbuatan, misalnya tahmid, tuh kita dikasih uang atau kita telah membantu orang misalnya, berarti kan dilakukan dengan perbuatannya, yaitu dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah setelah kita menolong orang tersebut. Yang ketiga, zikir dengan ucapan. Berarti kalau zikir dengan ucapan harus diucapkan dengan lisan gitu ya. Yang selanjutnya, doa setelah selesai sholat. Apa? Memohon ampunan. Ya, memohon ampunan untuk diri sendiri. Contoh, ayo, gimana memohon ampunan? Ayo gimana? Ya Allah, ampunilah dosaku. Itu berarti memohonkan ampunan untuk diri sendiri, gitu ya. Terus meminta ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Karena kalian masih usia sekolah, jadi wajib itu meminta ilmu yang bermanfaat supaya memberikan kecerdasan dalam belajar, mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Misalnya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, itu ya dalam doa tuh. Terus memohon kesehatan dan keselamatan. Misalnya gimana Omi? Memohon kesehatan dan keselamatan. Doanya gimana? Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan dimanapun kami berada, itu ya. Terus mendoakan orang tua dan guru, tuh ya. Gimana doa untuk kedua orang tua? Bisa kan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahan lagi, mohon untuk dijauhkan dari api neraka, ada ya doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah ya, sudah tahu ya, karena itu dilakukan di setiap waktu itu. Terus ada berdoa setelah sholat. Satu, menghadap kiblat. Ya, kalau berdoa menghadap kiblat ketika sedang sholat. Tapi ketika sedang berpergian, misalnya lagi berdoa tidak menghadap kiblat, itu tidak apa-apa, ya. Atau lagi makan tidak menghadap kiblat, itu tidak apa-apa. Ini adalah keutamaan berdoa dalam sholat. Jadi wajib menghadap kiblat, itu ya. Terus khusyuk dan tawadhu, berarti kalau misalkan khusyuk kita tidak memikirkan apa-apa. Cukup satu yang kita pikirkan, yaitu kita sedang berdoa dan berzikir itu. Terus mengangkat tangan. Gimana mengangkat tangannya? Jangan tinggi-tinggi begini ya. Jadi jangan begini juga, begini ya, standar. Minta ya, apa yang kalian mau dari Allah. Terus memulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat. Pujiannya apa? Coba pujiannya apa? Misalnya subhanallah ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pujiannya ya. Terus sholawatnya, sholawat untuk Nabi. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah ya. Terus selanjutnya berdoa dengan penuh keyakinan ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen minta sesuatu, berarti kalian harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong ya atas apa yang menimpa kita, apapun itu. Jadi jangan minta pertolongan kepada selain Allah itu. Terus selanjutnya hikmah zikir dan berdoa setelah sholat. Satu, setelah kita berdoa dan berzikir, maka akan dapat menenangkan hati. Terus menambah apa? Menambah
menambah keyakinan, terus mendekatkan diri kepada Allah, terus menghapus dosa-dosa kecil dan membiasakan diri bersyukur. Paham? Paham. Sudah mulai. Ada yang ditanyakan? Nila Safitri. Mengapa zikir dan doa harus dibaca dengan keras? Pertanyaan bagus. Ya, selanjutnya. Anas. Oke, sekarang pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompoknya berbeda dengan minggu lalu. Akan saya acak kembali. Kelompok pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih perbedaan antara zikir dan doa? Maka umat Islam dianjurkan untuk berzikir dan berdoa setelah sholat. Sebutkan 3 contoh bacaan zikir sebelum sholat. Sebutkan 3 contoh doa setelah sholat. Bagi contohnya, mohon ampunan, mendoakan orang tua, meminta ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk zikir. Ada suara istighfar astagfirullah. Ada suara tasbih subhanallah. Ada suara takbir alhamdulillah. Ada suara takbir Allahu akbar. Allahu akbar. Allah maha besar. Ayo. Ya, jadi selain kita berzikir dan berdoa di waktu sholat, kita juga harus bersolih wasallim. Yuk, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti setelah pulang sholat, setelah materi ini, mohon sekali jangan sampai sholatnya tidak berdoa atau tidak berzikir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam